kuliah dan nyantri, tidak kayak asrama pesantren yang lain-lainnya. Terus saya langsung mengiyakan tanpa saya tanya-tanya lagi. Enggak amalan-amalan yang mungkin Mbak rahasiakan sebelumnya? Iya, bisa sangat bisa berkembang, kita bisa. Sebenarnya tuh di sini kok tidak ribet deh, masuk asramanya tidak ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Surga Podcast. Kembali lagi di Surga Podcast untuk siang hari ini. Oke, di siang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu asal jauh. Ada Mbak Anggun. Hai. Bisa say hi kamera dulu. Hai. Oke, jadi Mbak Anggun ini itu salah satu alumni dari Pondok Pesantren Istika Surya Global angkatan 2019, bener ya Mbak? Iya. Dan sekarang itu luar biasa, alhamdulillah sudah berkarir di salah satu rumah sakit swasta di Provinsi DIY. Itu ada di RSU PKU Bantul. Iya. Oke. Mungkin banyak nih Mbak, ada banyak banget hal yang pengen aku tanyain. Ya sama boleh. Mbak Anggun gitu, karena tadi di belakang kan tadi aku juga udah sempat nanya-nanya itu kan ya, dan itu menurutku sangat inspiratif dan eman gitu kalau misalnya nggak dikasih lihat gitu ke teman-teman semuanya di sini. Oke, mungkin langsung aja nih aku langsung nanya ke narasumbernya aja kali ya Mbak. Iya. Oke, mungkin aku Mbak Anggun bisa perkenalan terlebih dahulu deh Mbak, biar teman-teman nih tahu nih, oh ini namanya Mbak Anggun, asalnya dari mana deh gitu. Oh iya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggun Salmah Lubis, biasa dipanggil Anggun. Saya asal dari Bengkulu. Saya alumni angkatan 2019. Di sini di Jogja sudah 7 tahun. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Lama ya Mbak? Cukup lama. Tadi asalnya dari Bengkulu itu kan cukup jauh banget Iya. ya Mbak dari sini, dan itu pertama kali kesini Mbak? Pertama kali. Kuliah ini pertama kali? Pertama kali kesini. Belum pernah liburan kesini? Belum pernah liburan. Oke. Terus gimana tuh Mbak? Awalnya Mbak Anggun tuh kok bisa mau gitu masuk ke Ponpes Surya Global ini? Dari sebanyak pilihan, kan banyak ya Mbak ya, maksudnya ada sekolah negeri, ada sekolah ada kampus negeri, ada kampus swasta, pondok pesantren lain. Kenapa Mbak Anggun tuh lebih milih buat masuk ke Ponpes Surya Global ini dan juga ke Jogja itu? Oh iya, pertama alasannya kenapa milih pondok pesantren di sini, karena yang pertama sebelumnya saya sekolahnya itu di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, jadi basic saya sama sekali nggak ada pesantren. Wow. Cuman waktu di SMA Negeri 1 itu saya mengikuti organisasi Rohis, Rohani Islam dan Tahfiz Quran. Jadi pertama saya dengar dari orang tua ada pesantren nyantri dan kuliah di Yogyakarta. Jurusannya jurusan kesehatan. Terus kemudian orang tua bilang, kamu mau atau enggak ke sana? Di sana udah ada asramanya, terus sambil kuliah kayak gitu. Terus saya langsung mengiyakan tanpa saya tanya-tanya lagi, tanpa saya lihat-lihat daftar-daftar yang lain nggak ada. Saya langsung ke sini. Langsung mantep berarti? Langsung mantep ke Jogja. Oke. Sebenarnya tadi itu kan Mbak Anggun tadi bilang kalau basicnya dari negeri tapi ikut organisasi agama, terus habis itu dengar ada Ponpes ini langsung mantep buat kesini gitu. Iya, langsung mantep buat kesini. kesini. Sama sekali Mbak? Tidak ada kekhawatiran sama sekali, malah saya senang banget bisa nyantri dan kuliah terus juga di Jogja. Terus setelah itu memutuskan untuk langsung daftar, habis itu langsung ke sini tuh ada teman-temannya nggak Mbak? Kalau teman-teman itu belum ada, saya masih sendiri ke Jogja ini. Naik apa kalau saya naik pesawat. Dari Bengkulu ke Jogja sama orang tua. Sama orang tua diantar sama orang tua sampai Jogja. Terus gimana? Mbak Anggun kan naik pesawat nih ke bandara, terus sampai sini nih ceritanya gimana Mbak? Dihubungi oleh siapa gitu atau ada yang menerima gitu? Oh iya, sampai Yogyakarta ini kita itu punya wali daerah. Setiap daerah itu punya walinya. Saya kebetulan itu ada Pak Mulyono namanya, wali daerah Bengkulu. Itu langsung dijemput
di bandara sesampainya di Jogja. Oh, langsung bandara. Dengan fasilitasnya Surya Global itu memakai bis. Oke, berarti langsung dijemput ya Mbak? Langsung dijemput di bandara. Oke, berarti maksudnya nggak susah gitu kan? Kadang kan apalagi baru pertama kali kesini itu kan kadang bingung ya, aduh nanti ke TKP-nya naik apa gitu kan? Masih apa ya? Masih nggak tahu, masih buta terkait transportasi di sini kayak gimana. Itu berarti itu mempermudah ya Mbak? Iya, mempermudah. Fasilitas yang ada di sini mempermudah calon mahasiswa untuk sampai ke sini. Sampai ke sini, iya. Oke, tadi itu wali wilayah ya Mbak? Ya, wali daerah. Wali daerah, biasanya sebutannya wali daerah. Iya, wali daerah. Wali daerah. Berarti dari awal yang menghubungi Mbak, terus habis itu menjemput sampai di sini, kayak itu wali daerah namanya tadi Pak Mulyono. Iya. Dan setiap daerah itu juga ada walinya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak cuman satu wilayah aja yang punya, tapi semua wilayah itu punya wali daerahnya. Iya, benar. Sangat membantu nggak Mbak adanya wali daerah tersebut? Sangat membantu banget. Karena apapun yang kita lakuin di sini, kita juga dipantau dari wali daerah. Atau kita minta bantuan juga, karena kan kita nggak tahu di sini itu mau ngapain aja. Ya itu wali daerah semua yang feel free belajar sama wali daerah ya. Jadi ibaratnya kayak punya orang tua mungkin di sini, benar? Iya, punya orang tua. Karena kan pasti nggak mungkin dong habis diantar ke Jogja terus orang tuanya stay di sini sampai 3 tahun ya, dan anaknya kuliah kan nggak mungkin. Kan ada kan? Iyalah. Ada orang tua lain. Iya, ada orang tua itu. Oke. Nah, terus kan udah sampai sini nih Mbak, sampai sini terus habis itu ada nggak sih culture shock Mbak? Yang asalnya dari Bengkulu sana nggak pernah ke Jogja tiba-tiba ke Jogja dan harus ngasrama juga, itu ada culture shocknya nggak Mbak? Culture shocknya ada, gak banyak, terkait itu cuma makanan ya. Karena makanannya di sini lebih ke manis. Kalau kita kan di Bengkulu itu pedas, asin, gurih gitu. Cuman itu aja, yang lain enggak. Enjoy. Wow. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan Mbak? Bisa. Untuk makanan itu, karena kan sebenarnya walaupun cuman makanan, tapi kan makanan itu kan yang kita konsumsi tiap hari ya. Iya. Jadi ya sebenarnya nggak cuman itu, kalau misalnya nggak bisa terbiasa itu ya agak repot ya sebenarnya. Iya. Oke. Nah setelah masuk sini tuh Mbak udah langsung punya kenalan temen gitu atau belum sama sekali? Terus gimana caranya Mbak biar bisa punya kenalan di sini? Karena kan nggak mungkin ya hidup sendiri tanpa teman. Tapi itu gimana? Nah kebetulan saya ada temen dari Bengkulu juga di hari yang sama. Itu sampai di Jogja ini, sampai di pondok pesantren ini ada saya ketemu teman saya yang namanya Iza dari Bengkulu. Jadi kita kan sama-sama orang Bengkulu, jadi ngobrolnya enak. Dari bahasa daerah? Bahasa daerah pastinya. Ada bahasa daerah sama Iza, sama-sama di pesantren ini. Ketemunya di sini berarti? Ya. Berarti sebelumnya waktu berangkat dari Bengkulu nih nggak ada komunikasi sama sekali sama Mbak Isa itu, berarti ketemunya di sini dan langsung akrab gitu ya? Langsung akrab karena kan kita sama-sama daerah Bengkulu. Terus habis itu apa namanya, kita mau ngebahas DJ sama Deki itu Mbak? Pembagian ya namanya? Asrama. Oke. Setelah masuk ke sini nih, itu kan di sini ada asrama ya. Betul, di sini ada 2 asrama teman-teman ya. Ada Darul Jannah dan juga Darul Quran gitu. Nah kalau Mbak Agung sendiri, ini gimana Mbak? Masuknya prefer kemana? Sampainya di pondok pesantren ini tuh udah ada pembagian ya. Darul Quran sama Darul Jannah. Kebetulan saya dapetnya Darul Quran. Berarti Mbak tadi milih Darul Quran karena keinginan sendiri Mbak? Iya, keinginan sendiri Darul Quran. Kenapa? Karena yang pertama tadi udah dijelasin, karena saya dari awal SMA itu ngambilnya Rohani Islam dan Tahfiz Quran. Jadi saya mau melanjutkan masuk ke Darul Quran. Ya, karena berarti emang mau melanjutkan hafalan ya Mbak, untuk menjaga hafalannya. Iya, menjaga hafalan. Mungkin bisa diingat lagi kalau Mbak Agung itu dari negeri ya? Dari negeri. Terus habis itu ikut organisasi keagamaan dan masuk ke pondok pesantren, harapannya juga pastinya agar hafalannya itu terjaga atau syukur-syukur nambah gitu ya Mbak? Iya, syukur-syukur nambah. Oke. Darul Quran. Terus gimana Mbak? Dari peralihan dari orang yang nggak pernah berasrama, ya walaupun pernah ikut organisasi keagamaan, masuk ke Darul Quran yang mungkin bakal ada target-target dan selebihnya itu
ada culture shock juga nggak di dalamnya? Atau lakuin dengan enjoy aja? Nggak ada culture shock sama sekali, karena udah enjoy aja masuk asrama itu. Karena sudah terbiasa juga dari SMA itu juga sudah terbiasa. Kalau kegiatan di Darul Qurannya itu apa aja Mbak biasanya sehari-hari? Kegiatan Darul Quran itu sebelum masuk kuliah, saya itu sama ustazah seperti biasanya ya, menghafal Quran. Terus kita sholat tahajud, sholat duha, sholat berjamaah di masjid. Terus kita mengikuti pengajian setiap malam minggu. Ya kurang lebih kayak gitu kegiatan. Itu apa ya? Bahasnya sih sebenarnya bukan mengganggu ya, tapi kayak jadi ke-distract gak sih antara hal itu kayak yang keagamaan itu sama kuliah kan setelah itu kan pasti Mbak Agung juga harus kuliah, harus praktikum, apalagi kesehatan kan praktikumnya banyak. Itu kayak terganggu gitu nggak? Sebenarnya nggak terganggu karena semua udah ada jadwalnya. Jadi semua ada jadwalnya, di Rosa jam waktunya berapa, kuliahnya jam berapa. Berarti enjoy ya Mbak ya? Enjoy aja. Enjoy bukan. Tadi kan angkatan 2019 nih, berarti habis itu lulus pada tahun 2024. 2024 itu gimana setelah lulus, habis itu experience ke depan setelah lulusnya itu apa Mbak? Lulus S1 itu tahun 2024. Itu langsung saya targetkan langsung masuk profesi nurse. Profesi nurse yaitu di Surya Global juga. Di sini juga? Ya benar, di sini juga. Dari profesi nurse itu saya targetkan lagi, saya harus langsung bisa kerja setelah profesi nurse itu. Berarti profesi nurse selama 1 tahun ya? Profesi nurse 1 tahun. 1 tahun, habis itu punya keinginan untuk langsung kerja, dan habis itu gimana? Apakah langsung dapat kerja? Alhamdulillah langsung dapat kerja setelah profesi nurse itu. Selisih berapa tuh Mbak waktunya kira-kira? Selisih hanya 2 hari. Wow. 2 hari itu langsung saya dapat kerja di, boleh disebut nama gak sih? Enggak apa ya? Boleh. Di klinik RH Medika dan rumah sunat RH Medika selama 2 bulan. 2 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli. Terus kemudian saya mencoba mendaftar lagi tempat kerja di rumah sakit. Alhamdulillah dapatnya di RS PKU Bantul. Di bulan Juli itu juga. Sampai sekarang. Iya. Berarti kayak nggak ada waktu rehat, bukan waktu rehat pas fresh graduate gitu nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada. Alhamdulillah langsung gitu dapat kerja karena semangat kita ya untuk target-targetnya alhamdulillah tercapai. Apa yang kita inginkan, niat kita baik, ya insya Allah pasti dikabulkan sama Allah. Oke. Terus cara Mbak dapetin informasi terkait pekerjaan tersebut itu dari mana? Terus susah atau enggak sih sebenarnya dapetin informasi kayak gitu? Informasi di zaman sekarang banyak ya. Banyak. Media sosial itu pasti banyak banget teman-teman. Dari Instagram ada, dari TikTok ada, dari relasi kita selama kita kuliah, organisasi itu juga banyak bisa dapat, dan lingkungan sekitar kita. Betul sekali. Apalagi makin kesini ya makin mudah itu ya. Ya makin mudah. Mana-mana bisa ketemu gitu. Cuman ya itu tergantung balik lagi ke pribadi dan juga rezeki masing-masing. Iya. Tapi kalau Mbak specifically dari siapa Mbak dapat kerja itu tadi? Kebetulan saya udah tamat dari pesantren ini 2022. Itu sudah saya keluar dari asrama karena saya mau melanjutkan profesi nurse. Itu saya sama ibu kos sampai sekarang ya, saya nggak pindah-pindah karena sudah seperti ibu saya sendiri ya. Masih di situ? Masih di situ. Di mana itu Mbak kalau boleh tahu? Di dekat Taman Perwaci belakang. Walaupun kerjanya di RSU PKU, kosnya tetap di sini. Iya, tetap di sini. Nah itu dapat informasi dari ibu kos karena ibu kos itu yang ngasih informasi, Mbak ini ada lowongan pekerjaan, boleh kamu kasih. Alhamdulillah keterima. Nyaman. Di bidang apa Mbak kalau boleh tahu? Maksudnya sebagai perawat di bidang apa gitu? Spesifiknya di mana? Di perawat anak, di bangsal anak. Perawat anak ya.
Oke. Karena emang pengen masuk ke anak-anak, maksudnya untuk khidmat ke anak, atau apa itu berdasarkan apa Mbak bisa masuk ke situ? Atau ada ilmu-ilmu yang mungkin Mbak dapatkan di ponpes ini? Oh ya, kalau kita di kuliah semua kita pelajarin ya, bukan hanya anak. Kebetulan saya langsung 2 bulan kerja di klinik RH Medika sama Rumah Sunat RH Medika, kan Rumah Sunat itu basic sama anak. Jadi saya pas daftar itu kan di CV itu diliatin ya pengalaman saya kerja. Kebetulan cocok langsung di sana. Terus juga saya udah masuk ke anak juga udah cocok juga. Sudah terbiasa juga sama anak-anak. Lepas kita pasang lagi. Oh iya, ya namanya anak ya? Nah, namanya anak. Oh iya. Ulang. Tadi kan masuk ke anak-anak ya, megang anak-anaknya Mbak. Selama menjadi perawat anak itu ada hal unik gak sih yang Mbak rasain waktu kerja di situ? Hal unik di bangsal anak itu banyak ya. Pertama itu kalau anak-anak itu kalau kita mau kasih obat sama mereka, pasti mereka itu teriak nangis kencang banget. Oh iya. Terus juga kadang mereka mainin selang infus sampai selang infus itu lolos. Jadi pasti kita pasang ulang lagi. Dipasang ulang juga pun sama, mereka pasti akan nangis. Kayak gitu. Hal unik. Nggak boleh baby blues berarti. Kalau aku dengar cerita Mbak tadi tentang apa ya, kayak setelah kuliah, habis itu S1 ya, S1 habis itu langsung daftar profesi nurse, habis itu langsung dapat kerja dalam jangka waktu 2 hari ya tadi? Iya, 2 hari. Dalam waktu berarti kalau tak hitung-hitung nih waktunya apa ya, setahunan ya Mbak bekerja ini? Iya, 2 tahun gitu. Iya, udah 2 Itu tahun. kayak apa ya, gampang gitu loh, kayak kelihatannya kok gampang banget Mbak Agung dapat kerja. Padahal ada isu ya, maksudnya kayak isu-isu di luar sana teman-teman itu banyak yang sambat kalau kayak dapat kerja sekarang susah banget. Tapi kalau misalnya ngelihat narasumber kita yang sekarang ini tuh kayak gampang banget gitu dapat kerja gitu. Tuh ada nggak sih Mbak amalan-amalan yang mungkin Mbak rahasiakan sebelumnya? Mbak pengen gitu deh share ke teman-teman biar bisa tahu gitu ngikuti jalan Mbak. Boleh. Kalau amalan setiap orang pasti punya ya. Terus taktiknya ya. Ada amalan-amalan itu ya. Yang pertama kita sebagai agama Islam ya pasti sholat 5 waktu itu pasti. Sholat sunnah, puasa itu sunnah itu kita bisa jadikan wajib kalau bisa. Terus kita bisa membaca ayat 1000 dinar itu boleh. Ayat 1000 dinar? Iya, ayat 1000 dinar. Kayak gitu. Selalu Mbak amalkan sampai sekarang, dan Mbak yakini dengan amalan-amalan itu jalannya Mbak kayak mulus gitu ya, bisa dibilang mulus gitu ya Mbak ya? Kalau dibilang mulus enggak juga ya. Pasti ada karena pasti ada. Setiap manusia itu pasti punya struggle-nya sendiri masing-masing. Gimana cara ngadepinnya? Ya kita selalu berdoa. Apapun yang kita jalani itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pedoman lagi. Iya, kembali ke pedoman lagi. Setiap manusia tuh punya baik buruknya sendiri gitu. Oke. Udah ya, ini poin ini udah selesai kan? Oh iya, Kak mau nanya nih Mbak. Ya boleh. Selama 4 tahun itu Kakak kuliah nyantri di sini. Itu kegiatannya pernah aktif apa saja di organisasinya, dan terus aktivitas kesibukannya itu apa saja Kak selama di sini? Oh iya, aktif saya itu di organisasi kejuruan Himika. Terus itu internal ya Himika itu. Kemudian ada eksternalnya Ilmiki, Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia. Saya public relation. Jadi kalau di ikatan mahasiswa keperawatan ilmu Indonesia. Nah itu kenapa kok ikut itu? Apakah itu bisa nambah relasi atau apa? Ya, itu bisa nambah relasi Ilmiki itu. Kebetulan saya di Himika itu divisi public relation. Kebetulan juga saya ini ketua direktorat public
relation. Jadi saya yang maju untuk keluar di organisasi yang namanya Ilmiki. Di sana dapat relasi banyak dari teman-teman universitas seperti UGM, Unisa, UMY, UNY, semuanya teman-teman perawatan ketemu di wilayah ini daerah. Nah, berarti walaupun kakak kuliah dan nyantri di sini tetap bisa mengembangkan potensi di luar juga ya? Iya, bisa sangat bisa berkembang, kita bisa organisasi di luar bisa, bukan hanya di pesantren aja. Karena kan biasanya pesantren itu dilihat terlalu ketat, sebenarnya enggak, masih bisa kita untuk bersosialisasi di luar. Terus biasanya kesibukannya selain organisasi, kuliah, sama modal itu apa aja selain itu? Saya bisa ikut relawan. Kebetulan saya relawan juga. Saya relawan Joko Karyan sama Ba'al Maitul Muamalat. BMM. Relawan BMM saya ikut itu. Selain organisasi ya, saya ikut itu. Terus bagi waktunya gimana Kak sama kuliah ini? Kalau kuliah itu hari libur kita Sabtu Minggu ya. Jadi di waktu-waktu libur saya ambil. Oh, jadi boleh keluar ya kalau misalnya ada kegiatan relawan, terus perkumpulan organisasi di luar itu boleh? Boleh, sangat boleh. Waktu itu tidak mengganggu. Sangat boleh, bisa. Bisa, sangat bisa. Terus kalau misalnya pulangnya itu biasanya kapan? Apakah kita ada di batasan waktu di maksimal pulang jam berapa? Kalau batasan waktu di pondok pesantren ada 21.30, tapi itu kalau menurut saya cukup ya, karena kita ngapain ya keluar sampai jam 10 lewat itu ngapain keluar gitu, soalnya kan di waktu jam tidur itu cukup pas, sangat pas 21.30, paling lama jam 22 pondok pesantren itu tutup gitu. Oh iya, berarti kayaknya kalau nggak salah pernah dengar kakaknya juga pernah jadi. Untuk kawan-kawan sama adik-adik Bengkulu, nah Ayu kan di Siko udah 7 tahun di Yogyakarta, terus kuliah dan nyantri. Sebenarnya tuh di Siko kok tidak ribet deh, masuk asramanya tidak ribet, tidak kayak asrama pesantren yang lain-lainnya yang kalian pikirkan terlalu ketat tuh tidak juga, karena di sini masih bisa kita ikut kegiatan apa yang kita mau, tidak dibatasi. Memang jamnya tuh memang dibatasi deh, jamnya tuh 21.30, tapi tuh kalau bagi Ayu ya itu cukup untuk kita untuk keluar bersosialisasi sampai jam 21.30 itu tuh cukupnya. Terus juga makanan itu pasti sih, kalau kita kan beda raso cek itu kan ya. Kita bisa menyesuaikan di sini. Kita bisa juga kok cari makanan-makanan di luar, itu bisa. Tidak perlu kita nak makan di situ juga tidak apa-apa sebenarnya. Memang difasilitasi makan. Kalau kita nak makan di luar juga bisa kayak gitu kan. Jadi tidak perlu yang sulit kita di pesantren ini. Kalau niat kita baik, kita semua lancar. Jadi kalau adik mau di Siko jangan penuh ragu. Alumni-alumni dari Bengkulu juga udah banyak tamat di Surya Global Iko. Jadi kalau mau datang tidak perlu takut, tidak ada orang kawan, karena kakak-kakaknya banyak dari orang Bengkulu di Siko. Jadi aman. Kalau niat kita belajar itu baik, jadi tidak apa-apa, aman. Di Siko juga tidak terlalu ketat, teman-teman juga pada baik-baik galau. Oke, kita ada translate-nya kan ya, Mas? Teman-teman semua ada kan ya? Ada. Iya, ada. Soalnya aku nggak paham cuman nggak begitu paham gitu. Yang penting ada translate-nya gitu. Pokoknya mah intinya jangan takut buat kuliah di sini, karena di sini tuh aman deh semua. Aman, nggak perlu takut. Terus juga apa ya? Udah banyak juga lulusan dari sini yang menebar jaring ke banyak bidang di nasional maupun internasional juga. Iya, benar. Udah selesai? Kalau ini ada pertanyaan lagi sih. Pengalaman yang paling berkesan ketika kakak kuliah dan nyantri di sini itu apa? Salah satu pengalaman yang paling berkesan. Pengalaman yang paling besar
di sini saya jadi musyrifah itu. Terus juga saya seneng banget ya ketemu dekat sama ustazah saya di sini. Itu pengalamannya tuh bahagia sih karena ustazahnya pada baik-baik semua di sini. Berarti nggak galak-galak ya Ustazah? Enggak, siapa yang bilang galak? Enggak galak-galak ustazah. Ustazah baik-baik semua. Mereka menuntut. Sangat suportif berarti ya Mbak. Ya, boleh. Kalau kita nggak Tapi ya ngapain nih kalau itu juga kan Iya, juga betul. cukup apa ya, maksudnya nggak yang seposesif itu gitu kan ya, jadi buat apa gitu kan melanggar. Ustazah baik, dia sayang sama anak-anak santri. Oke. Mungkin karena udah banyak nih ceritanya ya yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton. Mbak Anggun punya closing statement nggak untuk podcast kali ini? Ada. Apa tuh? Jangan pernah ragu. Setiap apa yang kita inginkan, kita tetap usaha, itu pasti bisa. Tetap berusaha untuk keinginan yang kita mau. Iya. Karena cita-cita yang bakal kita dapatkan itu tergantung juga seberapa besar usaha kita. Betul. Oke, makasih buat Mbak Anggun yang udah menyempatkan hadir pada hari ini di Surga Podcast. Semoga next time kita bisa ketemu lagi ya Mbak. Ya, insya Allah ya. Jangan lupa teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah sini, bisa langsung komen dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Dadah teman-teman, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Nanti bisa pakai ini kan Mas? Apa ini?